Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'al ulum wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wahdina wa najjina minal qawmil zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman di dalam dada kita. Salawat serta salam selalu dan selalu kita curahkan kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau dari dulu, sekarang sampai akhir zaman. Para pemirsa Banjar TV, sahabat mutiara kehidupan dimanapun pian-pian berada, rahimakumullah. Teringat cerita di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salam, yang mana Nabi Sulaiman alaihi salam pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 pilihan. Apa saja yang Allah tawarkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam? Yaitu yang pertama, Allah menawarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu harta ataupun kekayaan. Yang kedua, Allah menawarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu kekuasaan ataupun jabatan. Yang ketiga, Allah menawarkan yaitu ilmu pengetahuan. Nabi Sulaiman alaihissalam dengan sangat tegas tanpa ada keraguan sedikit pun beliau memilih ilmu, dan pilihan tersebut adalah pilihan terbaik yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dengan Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu, tidak hanya Allah berikan ilmu pengetahuan, namun Allah berikan kekayaan ataupun harta yang berlimpah. Kita semua tahu, semua mengetahui bagaimanakah megahnya istana Nabi Sulaiman. Bagaimanakah mewahnya istana Nabi Sulaiman. Di antara kemegahan ataupun kemewahan istana Nabi Sulaiman alaihissalam ialah yang mana bangunan beliau itu terbuat daripada permata ataupun intan. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan tidak hanya harta ataupun kekayaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yaitu dengan berkah Nabi Sulaiman memilih ilmu, Allah pun berikan kekuasaan ataupun jabatan yang tinggi di sisi Allah. Dan kita semua pun mengetahui apa saja yang Nabi Sulaiman alaihissalam kuasai, tidak hanya bangsa manusia, bahkan bangsa jin, binatang, seluruh makhluk di permukaan bumi, Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Itu semua berkah Nabi Sulaiman memilih ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita menginginkan mendapatkan kemuliaan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, maka kita harus memilih ilmu. Karena dengan sebab ilmu, seseorang akan mendapatkan kemuliaan, seseorang akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat yang sangat tinggi kepada orang yang beriman, dan Allah pula akan mengangkat derajat yang sangat tinggi kepada orang yang mempunyai ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Para pemirsa Banjar TV, sahabat mutiara kehidupan, rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Kalau kita menginginkan kemuliaan daripada Allah, kalau kita menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah, ayo marilah kita sama-sama untuk menuntut ilmu. Karena
Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dan kita pun sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh guru-guru kita, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Karena sebab dengan ilmu lah, karena sebab kita mempunyai ilmu, kita akan terjaga daripada pekerjaan-pekerjaan yang haram dan akan terjaga daripada sifat-sifat yang menjerumuskan kita dalam kesesatan ataupun ke jurang kehinaan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sahabatku sekalian dirahimakumullah, ayo marilah selagi roh di kandung badan kita, selagi Allah berikan waktu yang dapat kita menuntun ilmu, ayo kita sama-sama menuntun ilmu. Karena sebab orang yang menuntut ilmu itu Allah berikan fadilat yang sangat banyak, bahkan sangat luar biasa. Di antaranya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi, kana afdala min ay yusalli alf rak'atin tatawuan." Siapa yang mau belajar, siapa yang belajar satu bab daripada ilmu, ya'malu bih, mengamalkan ia daripada ilmu tersebut, aw lam ya'mal bih, atau tidak mengamalkan daripada ilmu yang ia belajar tadi, kana afdala min ay yusalli alf rak'atin tatawuan, itu lebih afdal daripada orang yang melakukan sembahyang sunat 1000 rakaat. Masya Allah, tabarakallah. Kita jangankan hendak beribadah sembahyang sampai 1000 rakaat, bulan puasa di waktu tarawih aja kita mencari nang cepat, imam nang cepat, apalagi hendak sembahyang nang 1000 rakaat. Jadi kayak kita nih penguler beribadah, apalagi hendak sembahyang 1000 rakaat. Maka kalau hendak ingin mendapatkan fadilah 1000 rakaat bahkan lebih, maka kita tuntutlah ilmu. Para pemirsa Banjar TV, sahabat mutiara kehidupan rahimakumullah, apalagi di zaman sekarang, di zaman kita wayah ini, tidak ada alasan untuk tidak sempat menuntut ilmu. Sebab di mana guru-guru kita sekarang, di tempat kita sekarang banyak majelis ilmu. Ada yang guru-guru kita membuka majelis di pagi hari, ada yang di siang hari, bahkan ada di sore hari, bahkan ada di malam hari. Jadi untuk alasan tidak sempat menuntut ilmu itu hanya alasan tipis alias dasar panguler. Nah itu aja, dasar panguler. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashaddun nas hasratan yaumal qiyamah." Nanti ujar Nabi, di hari kiamat ada orang yang bersangatan rugi. Dalam bahasa Banjar kita, rugi benar. Kalau rugi benar biasa aja, tapi ini rugi benar. Siapakah itu yang orang rugi tadi pada hari kiamat ujar Nabi? Rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Seseorang nang ada diberikan kesempatan waktu, nang ada tempat wadah untuk menuntut ilmu, bahkan ada waktu untuk menuntut ilmu, falam yatlubhu, namun inya tidak mau untuk menuntut ilmu. Dalam bahasa kita, qolir, menuntut ilmu. Para sahabatku sekalian rahimakumullah, namun perlu kita teliti, namun perlu kita perhatikan, kalau kita mau hendak menuntut ilmu, maka pilihlah guru yang akan memberikan ilmu kepada kita. Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu yang wajib kita tuntut itu adalah ilmu agama. Fanzuru amman ta'khudunahu dinahu, maka perhatikanlah siapa yang akan kita jadikan guru untuk memberikan ilmu kepada kita. Sebab kalau kita tak salah memilih guru, kita akan mendapatkan kesesatan. Umpama kalau kita salah memilih barang, kita salah menukar barang di suatu tempat, umpamanya nukar baju, nukar di pasar, tak salah, otomatis kita masih kawa mengembalikan. Bisa-bisa kita boleh menukarnya, itu masalah pakaian atau masalah jualan ataupun barang sesuatu.
Tapi kalau salah memilih dalam guru untuk dijadikan guru untuk memberikan ilmu kepada kita, maka kita akan mendapatkan kesesatan yang akan sulit untuk disembuhkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kesimpulannya ialah jangan biarkan waktu kita sia-sia begitu saja. Sempatkanlah untuk menuntut ilmu, karena dengan sebab menuntut ilmu lah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sebab ilmu pula lah kita akan terhindar daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ilmu pula lah kita, semua amal kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ruslan berkata di dalam kata syairnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap seseorang yang beramal, setiap seseorang yang beribadah tanpa didasari ilmu, tanpa ada modal ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seluruh amalnya ditolak, la tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Al-Faqir Al-Ustadz Amrullah Zuhdi, Khadimul Majlis Hijrah Bareng, mengucapkan ampun dan maaf seandainya dalam penyampaian Al-Faqir ada kesalahan atau kekhilafan di hati pemirsa. Mudah-mudahan apa yang Al-Faqir sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan semuanya kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Al-Faqir menutup daripada tausiah Al-Faqir, marilah kita sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan mudah kita dapat barakah Nabi, dan mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha yaumil akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.